Shalom Ibu dan teman semuanya. Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami dari Prodipa. Perkenalkan, nama saya Linca Anggeni Daily, NPM 20052111007. Perkenalkan, nama saya Rizka Clover Limbong, NPM 20052111004. Shalom, perkenalkan, nama saya Hendang Florentina Brutu dengan NPM 200521111008. Perkenalkan, nama saya Serza Lukus, saya dari Prodipak, NPM saya 20052111011. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Satuan Pendidikan SMA Negeri 14 Medan, mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 12 semester ganjil. Tahun pelajaran 2021 sampai 2022, materi pokok hidup bersama orang berbeda yang berbeda iman. Subpokoknya membangun kebersamaan dalam perbedaan, alokasi waktunya 9 jam dalam 3 kali pertemuan. Di sini ada A, kompetensi inti. Kompetensi inti 1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif. Sebagai bahan dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi inti 3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Di sini ada B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar atau KD 1.2 mensyukuri pemberian Allah dalam kehadiran multikultur di Indonesia. 2.2 mengembangkan sikap dan perilaku yang menghargai multikultur. 3.2 memahami nilai-nilai multikultur. 4.2 berperan aktif dalam menjunjung kehidupan multikultur. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK 1.2.1 mensyukuri pemberian Allah dalam kehadiran multikultur di Indonesia. 1.2.2 menerima multikulturalisme sebagai anugerah Allah. 2.2.1 mengembangkan sikap dan perilaku yang menghargai multikultur. 2.22 memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai multikultur. 3.2.1 memahami nilai-nilai multikultur. 3.22 menjelaskan kaitan antara hidup bersama dengan orang yang berbeda iman dengan multikulturalisme. 3.23 mendekspresikan multikulturalisme sebagai kekayaan budaya. 3.2.4 mendekspresikan multikultur menurut iman Kristen. 3.2.5 menjelaskan cara mewujudkan multikultur di Indonesia. 3.2.6 menjelaskan tugas dan tanggung jawab remaja Kristen dalam menghadapi multikultur. 3.2.7 menganalisis kasus pelanggaran terhadap multikultur serta memberikan penilaian kritis sebagai remaja Kristen berdasarkan pemahaman terhadap teks Alkitab. 4.2.1 berperan aktif dalam menjunjung kehidupan multikultur. 4.2.2 membuat karya yang dapat menunjukkan pemahaman mengenai pentingnya
membangun kebersamaan dengan orang yang berbeda iman. 4.2.3 merancang proyek kegiatan bersama remaja yang berbeda iman. 4.24 menyusun doa permohonan agar setiap remaja terpanggil untuk mempraktikkan solidaritas dan kebersamaan dengan sesama remaja yang berbeda iman. C. Tujuan pembelajaran. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat dan mampu yang pertama, mensyukuri pemberian Allah dalam kehadiran multikultur di Indonesia. Yang kedua, menerima multikulturalisme sebagai anugerah Allah. Ketiga, mengembangkan sikap dan perilaku yang menghargai multikultur. Keempat, memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai multikultur. Kelima, memahami nilai-nilai multikultur. Keenam, menjelaskan kaitan antara hidup bersama dengan orang yang berbeda iman dengan multikulturalisme. Ketujuh, mendeskripsikan multikulturalisme sebagai kekayaan budaya. Kedelapan, mendeskripsikan multikultur menurut iman Kristen. Kesembilan, menjelaskan cara mewujudkan multikultur di Indonesia. Kesepuluh, menjelaskan tugas dan tanggung jawab remaja Kristen dalam menghadapi multikultur. 10. Menganalisis kasus pelanggaran terhadap multikultur serta memberikan penilaian kritis sebagai remaja Kristen berdasarkan pemahaman terhadap teks Alkitab. 11. Berperan aktif dalam menjunjung kehidupan multikultur. 12. Membuat karya yang dapat menunjukkan pemahaman mengenai pentingnya membangun kebersamaan dengan orang yang berbeda iman. Ke-13. Merancang proyek kegiatan bersama remaja yang berbeda iman. Ke-14. Menyusun doa permohonan agar setiap remaja terpanggil untuk mempraktikkan solidaritas dan kebersamaan dengan sesama remaja yang berbeda iman. Fokus nilai-nilai sikap. Yang pertama, peduli. Kedua, jujur berkarya. Ketiga, tanggung jawab. Keempat, toleransi. Kelima, kerjasama. Keenam, proaktif. Ketujuh, kreatif. Yang D, materi pembelajaran. Yang pertama, materi pembelajaran reguler. A. Fakta, kesaksian Alkitab tentang manusia. Kota perlindungan dalam Kitab Perjanjian Lama. Hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. B. Konsep, memahami nilai-nilai multikultur, menjelaskan kaitan antara hidup bersama dengan orang yang berbeda iman dengan multikulturalisme. C. Mendeskripsikan multikulturalisme sebagai kekayaan budaya. D. Mendeskripsikan multikultur menurut iman Kristen. E. Menjelaskan cara mewujudkan multikultur di Indonesia. F. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab remaja Kristen dalam menghadapi multikultur. G. Menganalisis kasus pelanggaran terhadap multikultur serta memberikan penilaian kritis sebagai remaja Kristen berdasarkan pemahaman terhadap teks Alkitab. C. Prinsip. Prinsipnya itu menganalisis kasus pelanggaran terhadap kepelbagaian serta memberikan penilaian kritis sebagai remaja Kristen berdasarkan pemahaman terhadap teks Alkitab. D. Prosedur. Prosedur berperan aktif dalam menjunjung kehidupan multikultur, membuat karya yang dapat menunjukkan pemahaman mengenai pentingnya membangun kebersamaan dengan orang yang berbeda iman, merancang proyek kegiatan bersama remaja yang berbeda iman, dan menyusun doa permohonan agar setiap remaja terpanggil untuk mempraktikkan solidaritas dan kebersamaan dengan sesama remaja yang berbeda iman. Kedua, pembelajaran remedial, yaitu tugas dan tanggung jawab remaja Kristen dalam mewujudkan multikulturalisme. Ketiga, pembelajaran pengayaan, melakukan kegiatan dan berperan aktif dalam menjunjung kehidupan multikultur. E. Metode pembelajaran. 1. Pendekatan scientific learning. 2. Model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan. 3. Metode ceramah, diskusi, dan penugasan. F. Media pembelajaran. 1. Media, alat dan bahan pembelajaran. A. Laptop atau HP. B. Bahan tayang atau PPT. 2. Sumber belajar. A. Alkitab. B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016. Buku Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen
dan Budi Pekerti kelas 12 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. C. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016 buku sistem mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti 12 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. G. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan atau pendahuluan guru. 1. Orientasi. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran atau PKK religius. 2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. A. Persepsi. 1. Mengaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya. 2. Mengingatkan kembali materi persyarat dengan bertanya. 3. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Motivasi. 1. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pembelajaran yang akan dipelajari. 2. Apabila materi atau tema atau proyek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dilakukan dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang pembangunan kebersamaan dengan perbedaan. 3. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. 4. Mengajukan pertanyaan. Pemberian acuan. 1. Memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. 2. Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. 3. Pembagian kelompok belajar. 4. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan inti. Sintak model pembelajaran. Orientasi peserta didik kepada masalah. Kegiatan pembelajaran. 1. Mengamati. 2. Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik. Membangun kebersamaan dalam perbedaan dengan cara 1. Melihat atau tanpa atau dengan alat, menayangkan gambar atau video atau tabel. Mengamati. 1. Mengamati lembar kerja. Pemberian contoh-contoh materi soal untuk dapat dikembangkan peserta didik. Dari media interaktif disebut yang berhubungan dengan 1. Membangun kebersamaan dalam perbedaan. 2. Membaca atau dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung atau literasi. Materi dari buku paket atau buku-buku penulis. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih.